من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد ونخص خصوصا روح حجاجي عثمان الشريف بن محمد وإلى روح حاج شهراني بن عبد السلام وإلى روح إبو جاسية بنت إدريس وإلى روح إبو أمساني بنت أحمد وإلى روح إبو حاج مسلية بنت سمان. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مصطفى بلغ مقاصدنا لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى. Hadirin, sebelum kita mulai kita bacakan surat Al-Fatihah satu kali lagi buat khususon yaitu guru kita Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Hussein yang sedang dalam keadaan sakit dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqama. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan kesabaran kepada beliau dan mudah-mudahan dikembalikan kepada kita sebagaimana sedia kalanya. على هذه النية وبنية الشفاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Para santri-santriwati Darul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuai pahala yang sangat-sangat besar, yaitulah dengan sesaat kita duduk di majelis ilmu, dan juga mudah-mudahan kita termasuk talibul ilm yang pantas dan berhak mendapatkan istighfarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di bumi, di darat dan di lautan. Yang mudah-mudahan kita semua keluar dari tempat ini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kemarin kita sudah membahas berkenaan dengan kerinduan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Tuhannya, kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berbicara tentang itu, di mana Ubay bin Ka'ab rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kepada siapa? Kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepada engkau lam yakunil ladzina kafaru. Ubay kemudian lantas bertanya kepada Rasul, apa Allah menyebut namaku kepada engkau? Nabi menjawab, benar. Maka sebegitu rindunya kepada Allah, maka dia menangis. Kemudian lantas itulah Ummu Aiman juga sedemikian rupa adanya ketika Abu Bakar dan Umar mengunjunginya, sebagaimana Rasul biasa mengunjungi Ummu Aiman. Sampai di rumah Ummu Aiman menangis. Kemudian lantas ditanya oleh keduanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Tidakkah kau tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada tempat yang lebih baik, yaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian lantas Ummu Aiman berkata, bukannya saya nggak tahu, tetapi yang saya tangisi itu adalah karena wahyu telah terputus. Artinya di mana mereka itu melepaskan kerinduannya kepada Allah ketika Allah turunkan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka itu senantiasa berada di sisi Allah. Karena Rasul telah wafat, wahyu telah terputus, seakan mereka lama sekali tidak ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul sedang sakit, kemudian ada yang bertanya, Rasulullah, siapa yang menggantikan engkau jadi imam? Karena sakitnya sedang parah. Kemudian Rasul suruh kepada sahabat, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam menggantikan aku. Kemudian Aisyah berkata bahwa Abu Bakar itu orang yang sangat sensitif hatinya. Ketika dia baca Quran, dia menangis dan suaranya tidak akan terdengar. Nah, hal yang demikian ini tentu
bukan hanya pada ayat surga ataupun ayat neraka, tetapi punya kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman menganggap ketika membaca Quran itu dia sedang berdialog pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ini seorang putra Abdurrahman bin Auf. Ibrahim, kalau dalam ungkapannya ini dia dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, enggak ada radhiyallahu, berarti ini kalangannya adalah kalangan tabi'in. Jadi Ibrahim adalah putranya Abdurrahman bin Auf, menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf bapaknya. Anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika Abdurrahman bin Auf keluar kalimat radhiyallahu anhu, ketika putranya Ibrahim bin Abdurrahman, ya Allah, berarti kalangannya adalah tabi'in. Jadi cerita ini adalah cerita setelah lama sekali ini. Cerita lama di mana karena yang menceritakan ini adalah seorang tabi'in. Berarti dia ada tuh, Ibrahim ada tuh saat kejadian itu. Dan Ibrahim cerita tentang bapaknya bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin, didatengin makanan tuh. Dikasih makanan wa kana shaiman. Dan saat itu dia sedang puasa. Kalau lihat orang kaya puasa. Kalau kita kan bawaannya kalau kaya makanan banyak gitu, makanan ada. Jadi kelihatannya kalau mau puasa sayang makanan enak. Jadi walaupun segitu kayanya Abdurrahman bin Auf tetap puasa. Utiya bi ta'amin wa kana shaiman. Berarti dia saat itu sore nih menjelang maghrib dihidangkan makanan kepadanya dan dia dalam keadaan puasa. Jadi jangan sampai nanti kalau teman-teman belajar bahasa Arab jadi bingung, kok orang lagi puasa dikasih makanan, kan begitu. Ya ini tentunya adalah disiapkan untuk berbuka. Faqala, ketika didatengin makanan hidangan yang begitu banyak, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair itu meninggal, terbunuh. Ini kan cerita dulu pada zaman Nabi ini. Kan Mus'ab bin Umair meninggalnya perang Uhud. Ketika perang Uhud berarti di awal-awal Nabi di Madinah. Nah ini puasanya kapan? Apakah ini terjadinya baru terjadi kemarin? Tentu ini dia mengingat. Jadi ketika melihat yang namanya nikmat, kemudian kita harus berpikir tentang akhirat kita. Makanya ini luar biasa Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau ditanya Abdurrahman bin Auf itu siapa? Asyara mubasysyirina bil jannah, salah seorang yang dikabarkan Rasul masuk surga. Walaupun tentu Nabi pernah bersabda bahwa beliau masuk surganya itu, inni ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhul jannah habwa, masuk surganya itu dalam keadaan merangkak. Tuh, ini kan sesuatu hal yang paling penting. Jadi ketika kita dapat berita kayak begini, luar biasa. Ini diricek kepada Aisyah, diricek benar. Rasulullah SAW itu bersabda tentang aku begini. Aisyah membenarkan bahwa aku mendengar Rasul mengatakan inna ra'aitu Abdurrahman bin Auf. Ini sebenarnya Abdurrahman yadkhulul jannah habwa, yang menunjukkan bahwa itu Nabi punya pandangan yang luas. Dari mana Nabi dikasih tahu, karena ini sesuatu yang bakal terjadi nantinya. Tuh. Maka di antara mukjizatnya Nabi itu adalah
Nabi dikasih pengetahuan yang terdahulu, cerita Dzulqarnain, cerita Kahfi itu dulu terjadi. Cerita juga yang akan datang. Tuh, fil ma'adi wal mustaqbal. Buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya sebenarnya maksudnya apa sih kok Nabi ngomong begitu tentang sahabatnya Abdurrahman bin Auf? Kan kalau Abdurrahmannya ada gitu. Ini roa itu kan mungkin ngomongnya saya melihat kamu kan begitu, tapi ini ngomongnya Aisyah itu tentang dia masuk surganya itu Habwa. Nabi lagi ngomongin muridnya atau sahabatnya, ini ngejelekin apa nyakepin gitu. Terus gitu. Jadi setelah dikatakan iya, saya mendengar Rasulullah berkata begitu, dicek pada Aisyah, dijual tuh tanahnya, jual tanah, jual bidang tanahnya, duitnya tuh dia nggak pulang ke rumah, dia keliling tuh bagiin duitnya semuanya pada fakir miskin, duitnya pada orang yang membutuhkan dan muhtajin, sampai habis duitnya, baru pulang ke rumahnya, ke masjid, kemudian sholat sunat 2 rakaat, mengangkat tangan, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, Rabbi taqabbal minni, ya Allah, terimalah wahai Tuhanku, terimalah amal ibadah, taqabbal min, nangis tuh Abdurrahman bin Auf. Lihatin bagaimana sensitifnya para sahabat ketika dengar begitu, langsung nggak pakai enggak, dengar begitu langsung dicek benar begitu. Tuh, lihatin tuh Abdurrahman bin Auf, itu seorang sahabat. Ada yang bilang begitu, sebutlah namanya si A. Si A itu orang luar biasa, nggak ada yang kurang dari dia kecuali rambutnya doang panjang. Begitu kata Nabi. Ada yang nyampein tuh begitu. Rasul kata kamu tuh luar biasa, nggak ada yang kurang dari dia kecuali rambut itu panjang doang. Bener Rasul bilang begitu. Langsung ambil bisa sat, langsung digunting. Paham maksudnya? Ya. Sebegini hebatnya tuh, nggak pakai fa. Kalau kun fa ya kun ada fa-nya itu masih proses ada fa-nya. Kalau nggak pakai fa tuh langsung. Cerita Abu Talha sama. Ketika turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung Abu Talha ila Rasulillah, langsung nggak pakai fakoma Abu Talha dengar itu ayat turun langsung ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tanah yang paling saya senangi, inna habba mali, saya yang paling cinta yang di Bayroha, fa innaha sadaqatun lillah. Tuh gitu. Tuh kemudian lantasnya berikanlah dia doa bima arakallah, letakkan harta saya ini sesuai dengan yang Allah perlihatkan kepada engkau. Begitu, nggak pakai entar dulu. Saya menceritakan ini adalah supaya kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ketika dengar ini langsung. Kenapa? Itu tak syukuran atau berusaha untuk merubah supaya nggak merangkak atau apa, supaya sementara beliau termasuk salah seorang yang mubasysyiri nabil jannah. Lah itu mas satu. Lah Utsman bin Affan dikatakan, Utsman bin Affan gitu, basyirhu bil jannah ma'al fitnah, alhamdulillah walau ma'al fitnah, kabarkan dia masuk surga bersama fitnah, ma'al fitnah, dapat fitnah dulu kan begitu kan, tapi tetap alhamdulillah. Kenapa tetap aja ujungnya surga. Biar kalau merangkak tapi tetap ujungnya surga. Itu sedemikian rupa adanya. Ini sahabat. Jadi biar takfir kenal siapa ini Abdurrahman bin Auf. Nabi memujinya. Seandainya batu ini dipegang sama Abdurrahman bin Auf, maka dia berubah jadi emas. Apa aja dijual bisa laku. Itu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Maka dia seorang tokoh besar.
Nggak mungkin kalau tokoh besar abla-abla. Dia orang kaya, saudagar, makanya dia termasuk orang yang dipilih oleh Umar untuk bisa menggantikannya dari 6 orang tuh. Jadi tuh ada Utsman, ada Ali, ada termasuk siapa? Termasuk ini Abdurrahman bin Auf. Saya pesan gitu, Abdullah bin Umar, Abdullah, lo jangan masuk-masuk dalam urusan politik. Baik. Jadi ketika itu dihidangin makanan tuh dia lagi buah puasa, kemudian begitu makanannya hidangan yang luar biasa, kemudian dia teringat tuh, faqala Mus'ab bin Umair qutila, terbunuh, wa huwa khair minni, dan dia lebih baik dari saya. Seorang yang Allah berikan hartanya banyak, tapi pandangan itu nggak berubah. Bukan duit yang utama. Orang kaya dia katakan bahwa Mus'ab bin Umair lebih baik dari saya. Maka ini buat orang-orang yang keadaannya sangat-sangat sederhana atau sering kurang, nggak apa-apa. Lihatin Abdurrahman itu, Mus'ab bin Umair lebih baik dari saya. Ingat, kebanyakan kita ini kadang-kadang cuma masalah karena duit banyakkan dikit, sering begini dan begitu, kemudian rasa lebih baik dari orang lain. Utsman bin Affan enggak pernah merasa begitu, ya. Kemudian juga ini Abdurrahman bin Auf, dia berkata qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khair minni, dan dia lebih baik dari saya. Coba dari sisi apa? Saya kaya, dia miskin, sebut begitu. Coba kita lihatin selanjutnya bagaimana itu ketika dia wafat. Falam yujad lahu ma yukaffan fi illa burdatun in ghutiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suhu. Bagaimana ini yang namanya Mus'ab bin Umair ini dikatakan lebih baik dari saya? Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi, tidak ada sesuatu yang didapatkan untuk mengkafankannya, illa burdatun, kecuali burdah, kecuali sorbannya. Siapa burdahnya? Burdahnya siapa? Kalau mau tahu ini yang namanya burdah saya, ini bisa sampai ke bawah. Ini panjang, cuman dilipat dua, dilipat dua sampai itu. Lah ini burdah, nggak ada yang bisa untuk mengkafankan. Orang yang mati syahid tetap dikafanin, tetap dikuburin. Yang enggak kan cuman dimandiin sama sholatin. Kafanin tetap. Tidak didapatkan apa yang bisa mencukupi untuk kafannya kecuali burdah. Dan burdahnya itu in ghutiya biha, jika ditutupi dengan burdah itu kepalanya, ra'suhu badat rijlahu, kelihatan kakinya. Wa in ghutiya biha rijlahu badat ra'suhu, kalau ditutupin dengan burdah itu kakinya, kedua kakinya, maka kelihatan palanya. Nah, ini kan tentu ketika itu sahabat datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Mus'ab nggak ada yang bisa nutupin. Itu gimana? Akhirnya Rasul kata, tutupin palanya, kakinya tutupin dengan daun iskhir, sebut aja daun bidara. Jadi buat supaya ketutupan, ditutupin pakai daun bidara. Jadi palanya lebih utama yang ditutupin, kakinya diikat pakai daun. Thumma busita lana minad dunya ma busita. Kata Abdurrahman bin Auf ini kan ada anaknya tuh termasuk Ibrahim. Kita ini Allah busita, Allah luaskan rezeki sebagaimana yang kalian lihat, karena busit sebagaimana yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak usah disebutkan, ini mungkin terlalu banyak.
summa busutolana, kemudian kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, mabusut, sesuai dengan yang ada sekarang ini. Qala, atau dia berkata, utina minad dunya ma utina, kita diberikan dunia ini sebagaimana yang telah kita lihat ini dunia yang diberikan. Qad khasyitu, lihat bagaimana pandangan orang kaya yang punya rasa khasyah, takut kepada Allah. Dia tidak membicarakan tentang kebaikannya, tetapi dia bicara tentang dosa dan kesalahannya. Qad khasyina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Saya takut kebaikan-kebaikan kita ini udah diduluin di dunia. Jadi sedekah kita dikasih di dunia, sholat kita, ibadah kita dikasih di dunia, dipuji orang, dikasih duit, dimudahin bisnisnya, dilancarin bisnisnya. Begitulah keadaan mungkin Abdurrahman bin Auf. Tapi dia takut gitu, saya takut. Jadi Abdurrahman bin Auf itu takut. Maka dikatakan itu yang nanya Mus'ab bin Umair, ya Allah, orang baik banget itu, Allah nggak kasih dunia sampai buat ngapain aja nggak cukup, tapi dia diganjar di akhirat. Jangan-jangan saya ini dikasih dunia sedemikian rupa, ini udah ganjaran saya, terus saya kagak dapet di akhirat. Perlu nggak kira-kira kita punya rasa takut kayak begitu? Punya orang baik itu adalah orang yang senantiasa berusaha melihat kelemahan-kelemahan dirinya. Jadi kekurangannya, bukan melihat kelebihannya. Makanya perlu diingat di sini adalah bahwa kita dalam hidup ini kalau mau jadi orang baik, lupakan kebaikan-kebaikan kita dan selalu ingat segala bentuk kekurangan kita. Begitu yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Inni khasyitu an takuna hasanatuna ujjilat lana. Saya takut ini kita begini banyak dikasih di dunia ini, itu udah ganjaran kita dipercepat. Thumma ja'ala yabki hatta tarqata amru al-bukhari. Akhirnya beliau itu dia nangis tuh, takut tuh. Hatta tarqata, padahal dia lagi puasa, dia lapar sampai gak bisa makan, tinggalin makanan. Ini berkenaan dengan nangis karena takut kepada Allah. Oh pantas kalau orang-orang yang disebutin nama Nabi itu min ahlil jannah atau asyara mubasyirin bil jannah, begini ternyata, biar kaya tapi begini itu. Nggak ada pandangan merasa sombong dengan harta yang dia punyai. Kemudian dengan melihat harta yang begitu banyak, dia merasa bahwa orang yang miskin itu lebih baik, dan dia khawatir mungkin kelebihan dunia ini yang dikasih ini, jangan-jangan ini adalah satu ganjaran yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita selalu memandang ke arah ininya, sehingga dalam posisi ini artinya bahwa orang yang begitu banyak hartanya bisa menangis. Kadang-kadang yang miskin juga meratapi nasibnya mulu kan gitu kan, tentang masalah kesusahan, kekurangan, usaha yang nggak punya dan seterusnya. Jadi kesono salah, kemari salah, miskin salah, mikirin duit mulu kan gitu kan. Kemudian yang kaya juga salah juga karena dia merasa sombong. Kemudian hadis yang ke-10, wa'an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini, qatratid dumu' min khasyatillah wa qatrata damin tuhraqu fi sabilillah. Wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah ta'ala wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Ini hadis hasan biasanya, hadis hasan, hadis riwayat Tirmidzi. Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatrataini wa atharaini. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua qatrah. Dua itu dua tetesan. Wa atharaini, dan dua bekas. Sesuatu hal yang membekas, dan sesuatu hal yang dua tetes. Cerita tetes itu biasa cerita air. Sesuatu yang cairan itu adalah ngomongin tetesan. Pembekas itu adalah sesuatu hal yang tersisa. Yang tersisa. Apa itu? Yang pertama, qatrah. Jadi min qatrataini, qatratid dumu'in, yaitulah tetesan air mata. Dari apa? Sebab apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetesan air mata karena takut kepada Allah. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita punya cara pandang sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Quran, ketika singgasana Balqis dipindahkan tuh di depannya tuh, qabla yartada ilaika tarfuka, dia langsung berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani, ini buat uji saya, ashkur am akfur. Maka selalu kalau ada nikmat, tanyain pada diri kita, ini ujian, kita syukur atau kufur. Jadi bagaimana cara pandang kita sehingga kita bisa menangis karena Allah. Yang jelas pikirin tuh dosa-dosa kita. Maka ini ilmu yang sangat penting. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyinggung di beberapa kitabnya, termasuk di Hidayatul Bidayah, katakan bahwa ilmu yang nafi' itu adalah ilmu yang bisa menyebabkan orang tuh tahu tentang aib dirinya. Orang yang dengan ilmu itu bisa mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya. Salah satunya itu baru kalau punya ilmu, nah lihat ya Allah, saya punya kekurangan. Nah itu yang pertama adalah qatratid dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata yang disebabkan karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa qatratid damin, dan tetesan darah, setetes darah tuhraku yang keluar fi sabilillah, karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya begini, jangan kayak orang munafik. Ketika kita perang, yang dipikirin itu adalah menang apa kalah. Kalau kita kalah kita tekor, kalau untung kita berapa dapat ghanimahnya. Ini yang dipikirin oleh mereka. Ketika dia berjuang sama Rasul, kemudian lantas dalam perjuangannya itu dia luka, coba gue mendingan gue di rumah aja, kan begitu. Ketika kita ngecor, terus tangan kita gatal, terus luka kena mesin gitu, nyesel banget, coba gue. Semua jalan fisabilillah. Ketika fisabilillah kena panah, kena tombak, kena batu, kesandung, kakinya besar dan seterusnya benjol. Nah ini semua hal itu setetes daripada fisabilillah, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau kita kemudian wa atharaini, nah nggak ada lagi sesuatu yang lebih dicintai daripada dua athar, dua bekas. Ammal atharani fa atharun fi sabilillah. Nah bekas fi sabilillah.
Para sahabat itu pada punya. Kalau cerita Khalid bin Walid itu punya bekas. Semua badannya ketika dia itu meninggal dibuka, kagak ada tersisa kecuali bekas tombak, bekas terpanas. Semua itu bekas asar. Kakinya kegesrak, ada yang tangannya putus. Ini atharun fi sabilillah. Itu gak ada yang paling dicintai Allah kecuali itu. Maka ketika mungkin satu hari kita melakukan sesuatu fisabilillah, kemudian tangan kita putus, itu atharun, enggak ada yang lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atharun fi faridatin min faraidillah ta'ala, dan juga bekas dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah. Tentu kalau kita sholat dan sering sholat, maka kaki kita bisa kapalan. Ketika kaki kita kapalan, itu adalah bekas dalam melaksanakan fardhu. Apa aja orang sering sholat, jidatnya bisa min adharis sujud, bisa ininya kegesek nih. Kenapa? Banyak sholat. Banyak lagi hal-hal yang itu merupakan athar, bekas daripada melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ingat, ada dua tetes dan ada dua bekas. Tetesan air mata karena takut kepada Allah, tetesan darah di jalan Allah. Adapun yang namanya bekas di jalan Allah, bekas berperang di jalan Allah, dan bekas dalam melaksanakan fardhu min faraidillah. Pergi haji kewajiban, kewajiban. Kadang dalam melaksanakan pergi haji kita pernah ketimpuk, benjol, kagak hilang. Benjolnya gak hilang karena mungkin kena batu ataupun kena yang lainnya. Itu athar fi faridatin min faraidillah. Yang terakhir, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun. Nah ini waqad sabaqa fi nahyi 'anil bidah. Ini disampaikan oleh hadis Irbad. Ini tentu hadis ini pernah dibahas pada bab yang tentang larangan dari berbuat bidah. Itu di awalnya sekali itu Irbad bin Sariyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mau'izah kepada kami, mau'izah dan satu mau'izah di mana wajilat minal qulub, hati semuanya kemudian mengkerut tuh takut kepada Allah, wa dharafat minal uyun, air mata bercucuran tuh. Maka kalau kita mau buka hadis daripada hadis Irbad itu, yang namanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis disebutkan hadis Irbad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan bahwa ini umat yang ada nih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang menjaga dan melaksanakan sunnah. Maka nanti satu masa akan ada pemimpin tuh. Makanya ikutilah para pemimpin. Wa in kana abdun habasyi. Jadi walaupun pemimpinnya itu seorang budak sahaya yang Habasyi, yang warnanya kulitnya hitam gitu, maka jangan sampai kita berlepas. Kayak kita kalau sekarang ini memang otak kepinteran sehingga menyebabkan kita itu semuanya terlepas. Maka yang selamat kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita di sini cuman adalah ini kita dengarkan mau'izah yang begitu dalam, yang begitu tajam sehingga menyentuh ke hati kita, sehingga hati semuanya merasa takut, ajilat, mengkerut hati, dan air mata mencucurkan
air mata. Nah, air mata yang ini nih yang disebut dengan air mata yang memadamkan api neraka. Apa air mata yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Demikian barangkali mudah-mudahan kita bisa memahami daya tangis kita, tangis yang seperti apa. Tangis yang kalau keluarnya panas, ada yang keluarnya adem. Jadi tangisan karena takut kepada Allah itu keluarnya adem. Tapi orang menangis karena meratapi nasibnya, karena penyakitnya, karena hartanya, karena ininya, maka biasanya itu air matanya dalam bentuk hangat. Tapi kalau air mata menangis karena Allah, dia adem. Demikian mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf.